Bapak Ibu, ketika dunia di luar gereja bersaksi bahwa salib Kristus itu bukan mitos gerejawi, melainkan peristiwa sejarah yang juga diakui oleh suara-suara di luar kekristenan ini, Bapak Ibu ya. Salib tidak bisa diukur oleh waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, salib bukan sekedar simbol iman. Salib adalah skandal sejarah ya. Jika salib hanya dongeng rohani, Bapak Ibu, ia akan mati bersama dongeng-dongeng lain. Namun anehnya, semakin dunia berusaha menyangkalnya, semakin banyak saksi yang bangkit. Dan bukan hanya para rasul, tetapi juga para penentang, Bapak Ibu. Hari ini kita tidak hanya mendengar suara gereja, tetapi kita mendengar suara sejarah. Bukan Injil yang berbicara sendirian, Bapak Ibu, melainkan pena-pena non-Kristen yang sadar atau tidak ikut bersaksi bahwa Yesus dari Nazaret benar-benar mati disalibkan. Ini. Siapa itu? Pertama, Yosefus, seorang sejarawan Yahudi yang tidak mengikut Kristus ini, Bapak Ibu ya, tetapi tidak bisa menghindarinya. Mengapa? Flavius Josephus, seorang Yahudi Farisi, sejarawan resmi Romawi, menulis sekitar tahun 93 sampai 94 Masehi, Bapak Ibu ya, di dalam karyanya Antiquities Judaeae atau Antiquities of the Jews, buku yang ke-18, Bapak Ibu. Ia tidak menulis Injil, Bapak Ibu. Ia tidak menginjili. Ia tidak berkhotbah. Namun ia menulis tentang Yesus. Pilatus menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Yosefus ini tidak sedang membela iman Kristen ya. Ia hanya sedang mencatat sejarah, dan justru karena itulah kesaksiannya menjadi berat, Bapak Ibu. Ia tidak berkepentingan untuk memuliakan Kristus, namun ia tidak bisa menghapus salibnya. Wahai gereja Tuhan, jika musuh pun mengakui kematiannya, mengapa gereja terkadang masih malu akan salib? Satu orang lagi, Tacitus. Ini seorang Roma yang membenci Kristus, Bapak Ibu, namun mengakui penyalipannya. Sekitar tahun 116 Masehi, ya. Tacitus, seorang sejarawan Romawi elit ini ya, menulis di dalam Annales 15.4 saat mencatat penganiayaan Nero terhadap orang Kristen. Ia menyebut orang Kristen sebagai superstitious ya, dan berbahaya. Namun ia menulis dengan dingin dan tegas. Kristus, pendiri nama itu, dihukum mati oleh Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius. Tacitus tidak mencintai Kristus. Ia tidak menghormati gereja. Namun ia mengkonfirmasi 3 hal penting. Pertama, Yesus adalah tokoh historis. Yang kedua, ia dihukum mati. Dan yang ketiga, hukuman itu terjadi melalui penyaliban Romawi. Salib bukan dongeng gereja. Salib tercatat di arsip Kekaisaran Romawi, Bapak Ibu. Yang ketiga, Lucian dari Samosata. Ini tragedinya, dia membuat sebuah ejekan yang menjadi kesaksian ini, Bapak Ibu. Lucian, seorang satria Yunani abad yang kedua ya, mengejek orang Kristen sebagai penyembah orang yang disalibkan. Ia menulis dengan nada sinis, namun justru menegaskan fakta bahwa orang Kristen menyembah seorang yang disalibkan di Palestina. Lucian tidak menyembah Kristus. Ia menertawakannya, tetapi ejekannya tidak meniadakan salib, Bapak Ibu. Malah mengukuhkannya. Dunia boleh menertawakan salib, tetapi dunia tidak pernah berhasil menghapusnya. Mara Bar Serapion ini melahirkan sebuah hikmat dari penjara, Bapak Ibu. Di dalam sebuah surat Syria kuno, ini ya, kemungkinan ditulis akhir abad pertama atau awal abad kedua ini, Bapak Ibu. Mara Bar Serapion menulis kepada anaknya, orang Yahudi membunuh raja mereka yang bijaksana. Ia tidak menyebut nama Kristus ya, tetapi ia menyebut kematiannya dan dampaknya yang terus hidup. Ia melihat salib bukan sebagai akhir,
melainkan sebagai awal kejatuhan Yerusalem. Salib dunia kira sebagai akhir, justru menjadi titik balik sejarah ini, Bapak Ibu. Kemudian Talmud Yahudi. Penolak yang tidak sengaja mengakui justru ini. Di dalam Talmud Babilonia, Sanhedrin nomor 43a, Yesus disebut dieksekusi menjelang Paskah. Nada Talmud adalah nada penolakan, Bapak Ibu, bahkan tuduhan. Namun satu hal tidak bisa dibantah, Yesus dieksekusi. Musuh iman pun sepakat, Yesus tidak mati di ranjang, ia mati di kayu salib, Bapak Ibu. Nah, dari sejarah kenubuat, salib sudah dinyanyikan para nabi. Sejarah berkata, ia disalibkan. Kitab suci berkata, ia harus disalibkan. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita di dalam Yesaya 53 ayat 5. Mereka menusuk tangan dan kakiku di dalam Mazmur 22 ayat 17. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, kata Ulangan 21 ayat 23 dan Galatia 3 ayat 13. Salib bukan kecelakaan sejarah, Bapak Ibu. Salib adalah rencana kekal Allah. Apa yang dicatat oleh Yosefus telah dinubuatkan oleh Yesaya. Apa yang diakui Tacitus telah disingkapkan oleh Daud, Bapak Ibu. Salib akan terus bersaksi, Bapak Ibu. Wahai gereja Tuhan, jika dunia bertanya mana buktinya Yesus mati di salib, jawablah dengan lembut namun teguh. Bukan hanya Alkitab yang bersaksi, tetapi juga sejarah yang memusuhinya yang mengatakan, salib itu dicatat oleh Roma, diingat oleh Yahudi, diejek oleh Yunani, disembah oleh gereja. Dan suatu hari nanti, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10-11. Salib yang dahulu memalukan akan menjadi tahta kemuliaan. Amin.